Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang reaksi penyabunan dalam pembuatan sabun, baik dalam bentuk sabun batang maupun dalam bentuk menghasilkan sabun cair. Pembuatan sabun sendiri ini didasarkan pada reaksi saponifikasi atau disebut sebagai reaksi penyabunan. Apa itu? Yaitu reaksi antara minyak dengan basa. Minyak yang digunakan bisa dalam bentuk berbagai jenis minyak, bergantung dari hasil pengujian atau tujuan membuat sabun itu sendiri. Sabunnya mau dibentuk dalam bentuk sabun yang lunak atau sabun yang lebih lembut. Di sini dicontohkan menggunakan minyak stearat atau trigliserida yang banyak diperoleh sebagai kandungan minyak kelapa sawit. Jalur yang pertama, jika suatu minyak direaksikan dengan basa KOH, maka akan diperoleh bentuk sabun cair. Kalau kita lihat reaksi detailnya, ini trigliseridanya memiliki alkanoat C18. Ini menghasilkan seperti ini. Jadi CH3 sampai dengan CO, ini C-nya 18. Kemudian OK-nya itu berasal dari KOH. Jadi O dengan K menghasilkan garam kalium stearat. Inilah sabunnya. Sedangkan hasil sampingnya itu dari yang biru ini, gliserol. CH2, CH2, CH2. Ini CH2, 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 O, 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 dan H. H berasal dari KOH-nya. Hasilnya OH. Tentu KOH-nya di sini memerlukan perbandingan 3 mol. Jadi trigliserida atau minyak bereaksi dengan KOH menghasilkan garam kalium stearat. Inilah sabunnya, dan hasil sampingnya adalah gliserol. Karena digunakan KOH, maka akan diperoleh sabun cair. Jika minyak yang digunakan ini direaksikan dengan basa NaOH, maka reaksinya kurang lebih sama. C-nya yang 18 ini CH3, ini 16, artinya sudah 17, 18 dengan CO sampai CO sini. Kemudian mengikat ONA menghasilkan sabun batang. Sisanya adalah gliserol. Jadi hasilnya berupa sabun padat. Inilah yang kemudian menghasilkan berbagai macam produk sabun yang kemudian dicampurkan bahan tambahan agar lebih lembut, lebih menarik, lebih berwarna, atau fungsi yang lain untuk bahan kecantikan. Beberapa contoh produk sabun yang berada di pasaran, kita lihat komposisinya. Misalnya ini sodium palmitat, berarti asam lemaknya itu atau minyaknya dari palmitat. Kemudian ini sodium palm kernel, ini minyak biji kelapa sawit. Ini sudah bentuk garamnya, berarti sudah sabun. Ini sudah sabun. Bahan tambahannya ini misalnya bahan pengharum, kemudian NaCl, bahan tambahan untuk lebih mengeraskan sabunnya. Ini bahan yang lain, ini sodium lauryl isetionat, sudah dalam bentuk sabunnya. Ini asam stearat, asam lemaknya, yang akan juga bereaksi dengan basa membentuk reaksi penyabunan. Ini asam lemaknya, asam laurat, asam stearat, serta bahan tambahan yang lain. Ini juga sama, palmitat, natrium palmitat, bahan tambahan parfum. Namun kadang juga digunakan bukan dalam bentuk reaksi penyabunan, namun yang digunakan adalah misalnya amonium lauryl sulfat. Ini deterjen, jadi bukan lagi produk dari reaksi penyabunan, namun dia adalah bentuk sabun batang yang dibentuk dari bahan aktif deterjen. Contoh video pembuatan sabun yang sederhana misalnya seperti ini.
Jadi digunakan Aquades, kemudian NaOH, kemudian ini bahan tambahan ya, madu atau yang lain-lain. Jadi dan bahan utamanya itu minyak. Biasanya digunakan berbagai macam campuran minyak. Sesuai dengan hasil pengujian, dia menghasilkan jenis kualitas sabun yang diinginkan. Minyaknya. Jadi langkahnya itu kita lihat reaksi penyabunannya. Ini minyaknya. Kemudian disiapkan juga larutan basanya, yang kemudian larutan basa ini dicampurkan dengan minyak. Maka pada saat penambahan inilah terjadi reaksi penyabunannya antara basa dengan minyak. Ini pembuatan sabun dalam suasana dingin. Lalu ditambahkan bahan adisi atau bahan tambahan. Lalulah kemudian dicetak, didinginkan. Terakhir sudah bisa dibentuk atau dipotong-potong dan bisa siap digunakan. Atau contoh yang lain misalnya seperti ini, sama saja. Jadi bahannya itu minyak, lalu kemudian disiapkan juga basa. Ini larutan NaOH-nya. Setelah itu dicampurkan ke dalam minyaknya. Pada pencampuran inilah reaksi penyabunan terjadi. Setelah dihomogenkan, beberapa lama mulai membentuk trace, mengental, yang kemudian lama-kelamaan didiamkan akan sebelumnya kita tambahkan ini bahan pewarna kemungkinan atau pengharum ya, lalu dicetak. Lama-kelamaan memadat, terakhir bisa dipindahkan ke dalam menu cetakan. Setelah esokan harinya akan memadat dan bisa diperoleh sabun batangnya. Kemudian kita tinjau dari beberapa presentasi yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji. Misalnya seperti ini, kita coba lihat sabun oleh kelompok di kelas 3A. Ini bahan dasarnya basa NaOH dengan minyak. Ini campurannya minyak kelapa, minyak jarak, dan minyak sawit. Alkohol sebagai pelarut, kemudian gula biasanya digunakan sebagai pentransparan. Bikin sabunnya lebih transparan. Lalu bahan pewarna dan pengharum. Ini tahapannya, NaOH dilarutkan, kemudian dicampurkan dengan minyak, campuran minyaknya, yang kemudian dihomogenkan, maka terjadilah reaksi saponifikasi. Terakhir kemudian ditambahkan bahan tambahan, misalkan ini gula karena mau dibuat transparan, dan bahan pewarna kalau ingin diwarnai. Kemudian kelompok yang lain, misalnya kelas 3B, ini juga sabun, bahan dasarnya adalah sabun untuk buat sabun batang, NaOH, dan campuran minyak. Ini kurang lebih sama yang tadi. Jadi bahan bakunya itu, ini minyaknya digunakan minyak kelapa, sawit, dan minyak jarak, dan minyak kedelai, serta bahan pengeras ada asam stearat ini.
asam stearat maupun trigliserida ini jika dicampurkan dengan NaOH akan terjadi reaksi penyabunan. Lalu kemudian tahapan berikutnya ditambahkan bahan pewarna dan pewangi untuk kemudian dicetak menghasilkan sabun batang. Kelompok yang lain ini juga sama, harusnya di sini digunakan, ini bukan sabun batang ya. Kalau yang ini kelas 3C sabun batang, digunakan bahan bakunya NaOH dengan minyak ya. Ini bahan penjenuhnya agar lebih padat. Lalu kemudian berikutnya di kelompok yang lainnya di kelas 3C sama, digunakan NaOH dan campuran minyak. Yang lainnya kelompok di kelas 3D, buat sabun batangnya digunakan bahan NaOH dan campuran minyak. Ini kurang lebih sama dengan yang kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian di kelas 3D yang lain, produksi sabun batang sama persis juga. Jadi larutan NaOH-nya dicampurkan dengan minyak kelapa, sawit, dan minyak jarak. Lalu dipanaskan, dinginkan, terakhir dituang sehingga diperoleh sabun batang. Yang kemudian yang belum kelas 3E, di sini digunakan NaOH ya, sama NaOH direaksikan dengan minyak. Minyaknya mana nih? Kok nggak kelihatan ya? NaOH peralatan, ini cara pembuatan ini. Langkah pertama disiapkan cetakan, lalu langkah duanya NaOH, dibuat larutan NaOH-nya, lalu minyak. Tahapan di sini dicampurkan ya, terjadi reaksi penyabunan. Yang terakhir kelompok 3E juga reaksi penyabunan menggunakan bahan NaOH. Ini tadi sudah terakhir, sudah ditambahkan asam stearat dan minyak NaOH, jadi reaksi penyabunan, lalu ditambahkan bahan pewarna dan pewangi akan menghasilkan sabun. Jadi saya rasa cukup demikian, mudah-mudahan bisa dipahami.